Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Alvin Nurhuda dari D3 Agribisnis kelas 4A. Tujuan saya membuat video ini ialah untuk memenuhi tugas praktikum dari manajemen logistik tentang penyimpanan produk pertanian. Perlu kalian ketahui, mengapa timbul penyimpanan hasil pertanian? Hal ini disebabkan karena adanya gangguan bahan pangan milik petani, baik dari binatang maupun serangga. Kemudian adanya masa-masa krisis atau paceklik, atau bahkan sebaliknya karena keadaan panen yang melimpah. Lalu adanya kesadaran mengenai daya tahan berbasis komoditas. Nah, penyimpanan produk pertanian. Penyimpanan adalah tindakan pengamanan barang, dalam hal ini yaitu komoditas pertanian, yang disebabkan oleh suatu keadaan yang diharuskan ditahan untuk beberapa waktu sebelum dijual, didistribusikan, maupun diproses lebih lanjut. Dalam penyimpanan hasil pertanian ditentukan oleh produk yang dihasilkan. Produk pangan yang memerlukan penyimpanan digolongkan dalam beberapa golongan seperti produk pangan basah, semi basah, dan produk pangan kering. Dari masing-masing golongan tersebut memerlukan teknologi penyimpanan yang berbeda antara satu dengan lainnya. Jadi ketika kita memiliki produk pangan yang berjenis produk pangan basah, untuk penyimpanannya sendiri kita tidak bisa menggunakan metode penyimpanan produk pangan kering. Lalu ada manfaat penyimpanan produk pertanian. Berikut adalah beberapa manfaatnya, yaitu untuk menjamin pasokan atau suplai bahan pangan di masa depan. Kemudian untuk menjamin ketahanan pangan nasional, untuk persediaan bahan pangan dalam menghadapi musim paceklik, kemudian menunjang kegiatan ekonomi, persediaan benih, persediaan logistik peperangan, membantu memerangi kelaparan di daerah atau negara tertentu, lalu sebagai senjata politik. Adapun tujuan penyimpanan secara umum yaitu untuk pengamanan baik dari pencurian maupun kerusakan oleh hama, serangga, tikus, Zooxanthellae atau mikroorganisme dengan cara menghindari, mengurangi, atau menghilangkan faktor-faktor yang dapat mengurangi nilai komoditas pertanian. Nah, ada 4 tujuan penyimpanan produk pertanian, antara lain untuk menjamin pasokan bahan pangan bagi masa depan, untuk menjamin ketahanan pangan nasional, untuk menunjang kegiatan ekonomi, serta persediaan bahan pangan dalam menghadapi musim paceklik. Jadi ketika kita menghadapi musim paceklik, negara tersebut tidak kocar-kacir atau tidak panik karena sudah memiliki yang namanya pasokan bahan pangan. Nah, jenis-jenis penyimpanan hasil pertanian. Ada jenis-jenis penyimpanan hasil pertanian menurut tata niaga, yaitu penyimpanan di tingkat petani, penyimpanan di tingkat pengumpul, pedagang, koperasi, dan industri pengolahan. Kemudian ada penyimpanan stok nasional, lalu ada penyimpanan di tingkat konsumen atau pasar swalayan. Nah, menurut waktu penyimpanan itu dibagi menjadi 4, yaitu penyimpanan jangka panjang, penyimpanan jangka menengah, penyimpanan jangka pendek, dan penyimpanan transit. Kerusakan pada penyimpanan produk pertanian. Kerusakan pada produk pertanian dapat ditandai oleh adanya perubahan pada penampakan, mulai dari bentuk, warna, bau, tekstur, rasa, atau tanda-tanda penyimpangan lainnya. Kerusakan bahan pangan ini tergantung dari jenis bahan pangannya. Seperti pada tanaman kacang dan biji-bijian yang mengalami kerusakan secara lambat, atau kerusakan dapat berlangsung secara cepat seperti pada buah dan sayuran. Nah, 5 jenis kerusakan yang terjadi pada produk pertanian. Kerusakan pertama yaitu kerusakan mekanis. Kerusakan mekanis ini disebabkan karena adanya benturan mekanis selama pasca panen, pengemasan, pengangkutan, dan penyimpanan pangan. Benturan mekanis dapat mengakibatkan memar pada permukaan dan jaringan pangan, lalu memicu kerusakan lebih lanjut akibat tumbuhnya mikroorganisme. Kemudian yang kedua ada kerusakan fisik. Kerusakan fisik pada sayur dan buah disebabkan oleh perlakuan fisik seperti pengerasan lapisan luar kulit pangan yang dikeringkan. Nah, kesan kulit kering pada buah dan sayur yang dibekukan juga mempengaruhi kerusakan ini.
Jadi kerusakan fisiknya itu bisa ketika bahan pangannya dikeringkan, maka teksturnya itu kering seperti itu. Jika dibekukan tuh bisa lembek atau lain sebagainya. Lalu ada kerusakan fisiologis dan kerusakan biologis. Kerusakan biologis adalah kerusakan yang disebabkan oleh kerusakan fisiologis, yaitu dalam hal ini jaringan atau tenunan sel, serangga dan binatang pengerat atau rodentia seperti tikus, dan lain-lain seperti bajing. Nah, kerusakan fisiologis umumnya terjadi akibat reaksi enzimatik pada sayur, buah, daging, ayam, dan pangan. Laju kerusakan biologis ini dipengaruhi oleh kadar air, kemudian suhu, penyimpanan, oksigen, cemaran mikroorganisme awal, dan kandungan gizi pangan terutama protein dan lemak. Kemudian ada yang namanya kerusakan kimiawi. Kerusakan kimiawi ini disebabkan oleh perlakuan kimia yang biasanya terkait dengan jenis kerusakan lainnya. Pencetus kerusakan pangan kimiawi menyebabkan perubahan kimia pada tanaman pangan yang dipengaruhi oleh suhu selama reaksi berlangsung. Seperti contoh oksigen yang mempercepat reaksi oksidasi. Reaksi biologis seperti enzimatik itu menyebabkan pH yang mempengaruhi denaturasi protein atau perubahan warna dan adanya logam yang menjadi persekutor reaksi. Dan yang terakhir adalah kerusakan mikrobiologis. Kerusakan mikrobiologis dapat terjadi pada bahan baku atau produk setengah jadi ataupun produk jadi sekalipun. Nah, penyebab utama dari kerusakan mikrobiologis itu adalah kapang dan kamir. Lalu bakteri. Bakteri juga merupakan salah satu dari dari kerusakan mikrobiologis ini. Kemudian alat dan mesin pertanian dalam penyimpanan hasil pertanian. Alat dan mesin pertanian adalah berbagai alat dan mesin yang digunakan dalam usaha pertanian. Nah, perbedaan mendasar antara alat dan mesin adalah yaitu mesin memiliki poros yang berputar, sedangkan alat itu tidak. Sehingga mesin bisa saja digerakkan dengan tenaga manusia. Alat dan mesin pertanian memiliki berbagai peranan dalam usaha pertanian, antara lain menyediakan tenaga untuk daerah yang kekurangan tenaga kerja, antisipasi minat kerja di bidang pertanian yang terus turun, lalu meningkatkan kapasitas kerja sehingga luas tanam dan intensitas tanam dapat meningkat, lalu meningkatkan kualitas sehingga ketetapan dan keseragaman proses serta hasil dapat diandalkan dan mutunya juga terjamin. Lalu meningkatnya kenyamanan dan keamanan sehingga menambah produktivitas kerja, lalu mengerjakan tugas khusus atau sulit dikerjakan oleh manusia. Jadi alat atau mesin ini mengerjakan hal-hal yang membuat manusia kesulitan. Jadi bisa dibilang alat dan mesin ini mempermudah pekerjaan manusia tersebut. Dan yang terakhir yaitu memberikan peran dalam pertumbuhan di sektor non-pertanian. Alat dan mesin pertanian budidaya pertanian antara lain seperti kultivator, lalu ada yang namanya baja singkal, kemudian garu sisir, dan sprinkler. Nah, alat dan mesin pertanian untuk pengolahan hasil pertanian antara lain seperti mesin pemimpil jagung, lalu ada yang namanya mesin pemotong, mesin penggiling bumbu, mesin pengupas kulit kacang, mesin peras sari buah, dan juga mesin sangrai kopi. Nah, sebenarnya masih banyak dari mesin-mesin pengolahan hasil pertanian yang sudah diterapkan di negara kita ini, tapi saya hanya memberikan beberapa contohnya saja supaya kalian dapat mengetahui. Nah, saya rasa cukup ya presentasi saya dari hari ini. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.